kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema Bersama Rakyat Kita Kawal Pilkada Serentak 2020. Masih dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Kita tadi terhenti Pak, sampai pembicaraan tentang pemilu, kemudian itu ya namanya tema kita pemilu ya Pak yang dibahas. Kita lanjut lagi. Untuk di daerah sendiri, karena kita sudah di segmen terakhir, Bapak melihat di daerah-daerah ini masih banyak yang namanya zonanya masih tidak jelas, Pak. Kita melihat juga di gugus tugas mengatakan ada peningkatan grafik yang terkena COVID. Bagaimana teman-teman Banwas ini melakukan tugasnya, kemudian apakah misalnya itu harus ditunda kemudian atau tetap dijalankan, positif negatifnya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kayak gini sebenarnya, itu juga kita diarahkan untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan gugus tugas. Karena di gugus tugas inilah yang melihat nantinya, kemudian kan mereka itu kan informasinya update terus per hari, per jam dan sebagainya. Wilayah dan daerah mana saja yang memang potensial wabah ini semakin meningkat. Nah, itu yang menjadi acuan kita nanti, karena kita di provinsi ini juga itu yang menjadi dasar kita nanti ketika misalnya informasi itulah yang akan kita sampaikan ke jajaran di atasnya, dalam ini Bawaslu RI untuk misalnya nanti pertimbangannya di tingkat pusat nih, karena ini kan pilkada 2020 ini adalah pilkada serentak di 270 daerah. Kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, tentu informasi-informasi inilah yang nantinya akan dibahas di tingkat pusat nantinya, karena kebijakan politisnya. Kita hanya berprinsip bahwa ya semoga saja, karena kan Desember nih, kondisi ini semakin menurun dan sebagainya. Namun itu tadi tetap kita untuk antisipasi informasi-informasi yang tadi itu, misalnya ada tren yang semakin meningkat, tetap kita informasikan, komunikasikan ke Bawaslu RI berjenjang. Dan itu nanti di jajaran RI yang akan menyampaikan ini. Begitu juga kawan-kawan KPU juga seperti itu, saya dengar juga tetap menginformasikan itu. Namun sampai saat ini memang tetap kita melakukan proses-proses tahapan itu, sembari melihat situasi pandemi ini, karena memang saat ini memang yang sifatnya pertemuan langsung ke publik itu masih belum, tahapan itu kan masih belum nih. Itu yang kita lihat perkembangannya ini beberapa hari ini. Bahkan sebenarnya ada juga wacana ya sebenarnya juga untuk melihat untuk daerah-daerah yang dominan daerahnya pemberlakuan PSBB misalnya perlu dipertimbangkan, misalnya contoh bagaimana keberlanjutan itu tapi memang belum jelas juga apakah misalnya kita ini kan pilkada provinsi ya, 14 kabupaten kota ini, apakah menjadi dasar berapa persen misalnya 50% lebih dari kabupaten kota yang menerapkan itu, misalnya. Kalau cuma 1 atau 2 atau apakah masuk bagian itu juga. Nah, tapi ya itu tadi di luar itu tetap kita komunikasikan, kita sampaikan ke pusat, kita sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan juga nanti, karena sampai saat ini juga di pusat itu kan tetap harus terus dipantau juga ini. Plus minusnya Pak, seandainya ini harus mundur, negatifnya apa sih Pak? Kemudian kalau tetap kita laksanakan, positifnya itu apa sih Pak? Kerugiannya mungkin ketika itu negatif, kita harus memaksakan misalnya di tengah pandemi seperti ini. Ya, saya tidak bisa berkomentar kalau soal itu ya, karena selaku penyelenggara memang kita itu diminta ketika ditetapkan tanggal sekian, maka kita siap untuk melaksanakan. Tentu kan gini aja sebenarnya, kita juga tentu ya tadi kita berprinsip dan kita berpikiran ketika informasi yang kita sampaikan ini tadi kan, ini nih kondisi COVID-nya ini, tren naik misalnya, itu mungkin menjadi bahan pertimbangan lah. Nah, kalau misalnya itu tren COVID-nya menurun juga menjadi pertimbangan. Jadi kita bisa menyampaikan informasi-informasi itu yang bisa menjadi bahan pertimbangan ini kan. Kalau kita misalnya menetapkan ini dilanjutkan atau tidak, itu kan belum kita melihat, belum ke arah sana sih sebenarnya. Ya kita berharap itu tadi, karena masih ada waktu, trennya bisa misalnya, karena memang kan kalau katanya COVID ini kan memang lagi trennya Juli Agustus ya, yang mudah-mudahan nanti September bisa melandai turun. Harapannya seperti itu. Oke, karena kita sudah berada di penghujung segmen, pesan yang Bapak sampaikan baik kepada penyelenggara pemilu sendiri, teman-teman di badan pengawas sendiri, kemudian untuk masyarakatnya. Ya pertama tentu untuk di jajaran
pengawas dan pengawas sejarah kami sampai di tingkat nanti pengawas TPS. Kita berharap tentu adalah pertama yang penting selalu kami ingatkan jaga integritas. Kedua tentu jaga kesehatan, tetap melaksanakan pengawasan sesuai dengan protokol COVID. Kemudian juga adalah tetap melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Pertama. Kemudian juga untuk masyarakat kita bisa bersama-sama untuk melakukan proses pengawalan terhadap pilkada ini. Karena harapannya ini bisa kesuksesan kita semua. Sukses pilkada adalah sukses masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, itulah yang saya kira bisa dilakukan untuk selalu bersama-sama melakukan proses pengawalan terhadap pelaksanaan ini. Saya kira itu. Terima kasih kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Satriadi SEMAP sudah hadir di Jurnal Televisi memberikan pencerahan kepada kita malam hari ini. Pemirsa, kembali mengingatkan untuk memiliki kesadaran dalam menjalankan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat dan disiplin, bukan hanya peserta pemilihan, penyelenggara, pemerintah, namun juga masyarakatnya. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.